بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به وجميع المسلمين في الدار آمين. قال واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في قرب نزول الموت. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya diwajibkan bagi engkau untuk memikirkan, untuk merenungi tentang kehidupan dunia ini dan bagaimana banyaknya kesibukan-kesibukannya, wawabaliha, permasalahan-permasalahannya, wasur'ati zawaliha, dan cepatnya hilangnya atau fananya dunia ini. Dipikirkan masalah itu bagaimana dunia itu bisa menyebabkan tidak akurnya dua saudara yang lahir dari satu rahim, bisa menyebabkan pertumpahan darah, bisa menyebabkan hilangnya rasa malu karena dunia, bisa menyebabkan ucapan-ucapan kotor keluar, tidak segan dengan yang lebih besar, tidak kasih sayang dengan yang lebih kecil. Urusan dunia ini mencakup harta, mencakup jabatan, bahkan bisa saling caci, saling menyindir hanya demi dunia ini. Dan bagaimana dunia tersebut banyak musibah-musibahnya, dan dalam waktu dekat dia akan fana. Hendaknya kau memikirkan itu, sehingga akhirnya kita berpikir, mengapa kita ini memikirkan sesuatu, mengejar sesuatu, ya, yang mana kita semua antri untuk meninggalkannya. Kita mengejar dunia, padahal hakikatnya kita ini sedang ngantri untuk meninggalkan dunia ini. Bagaimana bisa mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan secara pasti? Dapat belum pasti, meninggalkannya sudah pasti. Kalaupun toh mendapatkannya, maka kalau itu Anda dapatkan dengan cara halal, maka ada hisab di akhirat. Halalnya itu nanti ada perhitungan yang berat di akhirat. Apalagi dengan cara yang haram, yang jelas pasti ada adabnya. Itu dunia. Anda cari dengan cara halal, ada hisabnya. Anda cari dengan cara haram, ada adabnya. Sehingga memikirkan demikian, dan pikirkan juga
saingan dunia itu apa? Akhirat. Pikirkan tentang akhirat serta bagaimana kenikmatan-kenikmatan akhirat itu yang tidak ada putusnya. Allah berfirman, "Ata'an ghairu majdzuz." Jika Allah menyebutkan tentang surga, Allah menyebutkan ata'an ghairu majdzuz. Pemberian-pemberian yang enggak ada putusnya. Enggak ada putusnya. Wa dawamiha, dan kekalnya dunia tersebut. Sehingga kehidupan kita 80-90 tahun itu kalau dibandingkan dengan surga yang selama-lamanya, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, bukan, tapi selama-lamanya, maka tidak ada apa-apanya ibadah kita full 1000 tahun itu enggak ada apa-apa. Justru kita anggap itu hanya hal yang remeh. Sama seperti orang disuruh oleh bosnya untuk kerja mulai maghrib sampai subuh, tapi dikasih gaji seumur hidup. Jelas dia akan rebutan orang nyari kerja seperti itu. Gajinya seumur hidup, tercukupi. Dia tidak akan merasa capek dengan kerja mulai maghrib sampai subuh, itu gak capek. Kenapa? Karena dia pikir, oh sampai wafat gak perlu kerja lagi, cukup semalam ini aja. Padahal perbandingannya itu tidak ada apa-apanya dengan sebentarnya dunia dan kekalnya akhirat. Gak ada apa-apanya. Tapi tadi Allah sudah memberitahu hakikat manusia itu kayak apa. Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kan tetapi tetap kalian itu lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Orang tua itu yang banyak dipikirkan tentang anaknya itu, kayak apa anak saya nanti belajar harus tinggi, nanti dapat pekerjaan yang mapan, kalau bisa mencukupi saya di masa tua. Itu aja pikiran. Gak pernah mikirkan, ya apa anak nanti dikubur, ya apa nanti dia mendapatkan enak ketika wafat kayak apa, bagaimana dia ini nggak menarik saya ke neraka nantinya. Harusnya dipikir seperti itu. Karena anak itu bukan cuman anugerah, dia juga ujian. Dia anugerah bagi orang tua yang mendidiknya dengan pendidikan Islam. Tapi menjadi bala kalau tidak dididik dengan cara didikan Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak kita dengar hadis-hadis bagaimana orang tua yang soleh ditarik oleh anaknya masuk neraka gara-gara si anak tidak pernah mendapatkan didikan Islami dari orang tua yang soleh tadi. Orang tuanya soleh tapi dia egois. Yang penting saya ahli masjid, yang penting saya 5 waktu berjamaah, yang penting saya hadir pengajian, masa bodoh dengan anak istri. Yang penting saya masuk surga. Yang seperti ini nggak bisa masuk surga. Karena dia ada tanggung jawab selain dirinya. Apa itu? Anak dan istrinya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, awwalu ma yata'allaqu birrajul ahluh wa auladuh. Pertama kali yang menuntut seorang laki-laki nanti di akhirat adalah istri dan anak-anaknya. Bukan tetangganya, bukan musuhnya, bukan, tapi anak dan istrinya. Kenapa? Karena banyaknya hak-hak mereka yang tidak diberikan. Apa diantara hak anak dan istri? Nafkah yang halal. Anak itu nggak tahu, Pak, duit yang dia terima dari abahnya itu dari duit dari bagaimana, nggak ngerti. Yang penting pengen duit dapat. Ada waktu makan siap makanan, dia nggak tahu. Kalau orang tua ngasih asupan yang haram dituntut di akhirat. Karena haknya anak dan istri diberi nafkah yang halal. Bukan cuma nafkah. Bukan cuma nafkah, tapi nafkah yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diberi pendidikan agama yang cukup. Itu diantara hak anak dan istri, diberi pendidikan agama yang cukup. Disebutkan di dalam
Firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar-sabarlah akan hal tersebut. Di sini para ahli tafsir mengatakan yaitu ajari mereka tata cara sholat dan pendahuluan-pendahuluannya. Cara wudhu yang benar, menghilangkan najis bagaimana, nutup aurat bagaimana, ya, baru masuk ke urusan sholat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir daripada ayat tersebut, arti menyelamatkan keluarga dari neraka yaitu allimuhum, ajari mereka, ma la budda lahum an ya'lamu, sesuatu yang wajib untuk mereka ketahui. Apa itu? Ilmu-ilmu yang fardu ain. Ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu Islam, ilmu iman, itu fardu ain, ajari. Kalau tidak, Anda tanggung jawab di akhir. Saya nggak bisa Ustaz, taruh pesantren, bawa ke pengajian. Nggak cuman Anda yang kenyang, tapi anak istri juga kenyang. Kenyang apa? Kenyang ilmu agama yang belum bisa Anda berikan. Belum bisa Anda berikan karena mungkin Anda belum ngerti juga, bawa bareng-bareng. Dan itulah di Jawa ya, di Antapura, di Jabah Kalsel itu kalau pengajian anaknya, istrinya diajak semua. Istrinya, istilahnya itu bukan cuman dia yang harus ngerti. Dia tahu, saya nggak bisa ngajari anak istri. Takut saya meninggal, mereka nggak ngerti, saya tanggung jawab. Bahkan disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya min a'dhamid dzunub, termasuk daripada dosa yang besar. Dosa yang terbesar termasuk ya. Artinya bukan yang paling, tapi beberapa dosa yang besar-besar itu diantaranya apa? An yalqallaha rajulun, seseorang ketika menghadap kepada Allah bijahalati ahli, dia menghadap Allah dalam keadaan keluarganya nggak ngerti agama. Pas dia meninggal, anak istrinya nggak ngerti agama. Ini dosa yang besar. Kenapa? Karena tanggung jawab dia. Sehingga dalam hal ini bagaimana dunia itu ya, kalau tidak kita jadikan sebagai batu loncatan untuk mendapat akhirat, maka dia menjadi musibah untuk kita. Boleh Anda cinta dunia, tapi bukan dunianya, cinta manfaatnya. Saya senang duit, kenapa? Manfaatnya banyak. Dengan ini saya bisa nyambung silaturahim. Dengan duit saya bisa membantu dakwah, bisa membantu masjid. Cintai manfaatnya, jangan cintai hartanya. Kalau cintai harta disimpan terus. Tapi kalau cinta manfaatnya, maka dia akan pergunakan itu harta untuk kebaikan. Sehingga orang yang giat kerja itu bukan berarti dia cinta dunia, tidak. Bisa jadi dia cinta manfaatnya. Apa manfaatnya uang? Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, ni'mal aun lit-tha'ah al-mal. Sebaik-baik pembantu dalam ketaatan adalah harta. Sebaik-baik. Artinya banyak yang bantu ketaatan, kesehatan bantu ketaatan, isi soleha bantu ketaatan. Yang paling baik itu harta. Ini bukan berarti orang itu kalau sudah arti soleh itu nggak mau dunia sama sekali. Nah, kejar dunia, tapi bukan untuk dunianya. Untuk apa? Manfaat dunia itu. Manfaat dunia itu untuk apa? Ya, sehingga dalam hal ini kerja mencari dunia bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi untuk mengambil manfaat yang kembalinya kepada akhirat. Kembalinya kepada akhirat. Karena sekarang ini istilahnya semua ketaatan itu tidak bisa lepas daripada dunia. Sehingga dalam hal ini mencintai dunia bukan karena dunianya, tapi karena manfaatnya itu baik.
Oh, dengan saya banyak duit, saya bisa merangkul orang-orang untuk hadir majelis, bisa merangkul orang-orang untuk mengenal Islam, untuk nyambung silaturahim. Banyak faedahnya. Cintai manfaatnya, bukan cintai dunianya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian mau merenungi masalah dunia dan akhirat. Jadi tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul, agar kita ini tahu hakikat dunia itu kayak apa, akhirat kayak apa. Dua sesuatu yang nggak mungkin bisa dikumpulkan. Ulama mengatakan dunia dan akhir itu ibarat timur dan barat. Ketika Anda berjalan ke arah barat, maka Anda menjauh dari arah timur. Ketika Anda berjalan ke arah timur, berarti Anda menjauhi barat. Gak bisa dua-duanya. Ada orang kerja keras untuk akhirat, berarti dia ngejar akhirat, bukan ngejar dunia. Karena semua itu tergantung tujuan. Disebutkan al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung tujuannya. Semua perkara tergantung tujuannya. Ada orang amaliyah akhirat, tapi tujuannya dunia. Saya kasih contoh. Orang biasanya nyalon mau paslon itu, kalau sudah dekat pencalonan, hadir majelis ini, hadir jamaah ini, padahal tidak pernah hadir dulu, Masya Allah, tapi hadir terus. Selesai pencoblosan nggak hadir lagi. Kenapa? Tujuannya bukan akhirat, tujuannya biar dipilih jabatan, ininya di tahta. Nah, jadi dilihat isi komanya di situ. Kalau nggak isi koma ya sudah, ada maksud. Itu contoh ya. Ada kalanya amaliyah akhirat, tapi tujuannya bukan akhirat. Dan Allah yang dilihat oleh Allah itu tujuannya. Tujuannya apa? Sehingga dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, man amsa kalan fi talabil halal amsa maghfurun lah. Barang siapa yang di sore hari dia capek karena mencari halal, maka capeknya dia dalam keadaan diampuni oleh Allah. Bukan urusan kerjanya yang bikin dia diampuni. Kerja dia cari halal. Ini loh. Perampok capek, Pak. Tapi nyari haram ya gak diampuni. Intinya tuh diampuninya. Gak dapat hasil, tapi capek nyari halal, Allah ampuni. Karena intinya niat dia nyari halal. Dari sini Allah menilai tujuan. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik di sisi Allah daripada amal dia, daripada amalnya. Amal sedikit, niat banyak, maka pahalanya banyak. Amal banyak, niat sedikit, ya pahalanya sedikit. Karena Allah gak memandang urusan amal. Niatnya dalam amal itu apa? Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan tetapi kalian lebih memilih kehidupan duniawi, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita banyak mempersiapkan anak itu untuk kehidupan 50-60 tahun. Tapi tidak pernah kita persiapkan mereka untuk kehidupan setelah kematian. Padahal itu yang aslinya di situ. Aslinya untuk itu. Sehingga dalam hal ini arti masa depan menurut orang-orang soleh adalah masa setelah kematian. Sehingga mereka ini mengatakan kita ini banyak mencari enaknya hidup, tapi nggak pernah mencari bagaimana enak mati. Mati enak itu kayak apa, nggak pernah kita mikir di sini. Padahal itu hal yang pasti. Hal yang pasti. Sementara banyak orang mencari hidup enak, belum selesai sudah mati duluan.
Karena umur gak ada yang tahu, tapi kematian sudah pasti. Masalahnya sekarang, apa yang setelah kematian itu tergantung dari hidup kita. Apa yang setelah kematian itu tergantung dari hidup kita ini. Sehingga orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan umurnya, hartanya, kekuatannya, pikirannya, itu semua untuk kebahagiaan setelah kematian. Ya. Allah Ta'ala, dan ini di antara ayat-ayat yang hendaknya kita kalau membaca ayat ini berhenti dulu, ulang-ulangi dulu sampai meresap di hati Anda. Di antara ayat ini itu apa? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan duniawi ini kecuali lahwun, sia-sia, walaib, dan permainan, main-main aja sih. Hidup ini main-main aja. Ya. Istilahnya itu tidak ada keseriusan di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang apa sih dia tinggalkan. Secapek-capeknya Anda, seserius-seriusnya Anda mencari dunia, Anda harus tahu nanti Anda akan meninggalkannya. Itu harus Anda pasang di sini. Cuman bukan berarti syariat itu menyuruh Anda untuk berpangku tangan gak ngapa-ngapain, tidak. Karena dalam ibadah itu ada ibadah yang bersifat muta'addi, yaitu kepada orang lain. Apa itu? Mencukupi nafkah istri, anak, kemudian menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu ibadah semua. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang yang dia ini berkumpul dengan orang-orang yang bermacam-macam dan dia sabar dengan gangguan mereka, sabar dengan ucapan mereka, cacian mereka, sabar gak diturutin kalau memerintahkan kebaikan, sabar orang-orang lari darinya ketika dia itu mengajak mereka kepada surga, itu lebih baik daripada orang yang dia ini gak mau kumpul orang. Oh, saya mau ibadah khusus, gak mau kumpul orang karena saya gak sabar dengan cacian mereka. Nah, ada kalanya seperti itu ya. Ustaz, saya mau uzlah aja Ustaz. Kenapa? Karena saya gak kuat dilihat orang-orang ini ngomong gini, saya pengen marah aja, tapi saya mending gak kumpul mereka. Bagus untuk keselamatan agama dia. Tapi lebih baik lagi, ini kalau saya gak kumpul mereka, siapa yang menyelamatkan mereka? Yang mengarahkan mereka kepada kebaikan siapa? Yang dijadikan contoh untuk mendapatkan hidayah itu siapa? Kalau nggak saya tampil. Maka di sini yang tampil dengan niat menyelamatkan umat itu lebih baik daripada yang lepas tangan. Walaupun kedua-duanya baik, karena sama-sama ahli akhirat. Sama-sama ahli akhirat. Yang satunya, saya tidak mau urusan mereka, nutup semua akses mengetahui masalah duniawi. Dia fokus di dalam ibadahnya sampai wafat. Bagus. Soalnya zaman-zaman akhir. Tapi lebih bagus lagi yang dia bercampur dengan masyarakat, tapi tadi harus sabar. Sabar dengan gangguan mereka. Sabar gak diterima nasihatnya. Sabar dicibir, sabar ditentang, sabar diusir, sabar. Tapi tujuannya cuma satu, apa? Menyelamatkan umat sebanyak-banyaknya. Ada seseorang dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang beliau itu istilahnya sangat banyak sekali belajar, mengajar, hidupnya penuh dengan memberi manfaat orang. Ada yang bilang, kok gak usah capek-capek, kata temannya, gak usah capek-capek, wis cukup, insya Allah syafaat Nabi itu akan kita dapat. Kata beliau, aku gak cuma mengharap syafaat, yang aku harap aku bisa ngasih syafaat. Kalau cuma memberi syafaat, menerima syafaat semuanya gampang. Tapi saya ingin memberi syafaat juga. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya
tsummal ulama, tsumma syuhada. Yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat 3 golongan manusia, yaitu para nabi, para ulama, dan orang yang mati syahid. Selain 3 ini dari manusia nggak ada. Sehingga untuk para syuhada itu ada batas maksimal berapa? 70 dari keluarganya. Orang yang mati syahid ya, yang diberi syafaat oleh dia itu maksimalnya 70. Itu pun tidak keluar dari keluarga, bukan ke temannya, tetangganya, enggak, cuman keluarga. Tapi ulama beda. Ulama tergantung bagaimana tingginya kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang seorang tabi'in, bahkan pimpinan tabi'in, itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ketika beliau menjelaskan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni ini, yang gak pernah ketemu Nabi, tapi hidup di masa Nabi, gak pernah ketemu Nabi. Nah itulah beliau bukan sahabat, tapi seorang tabi'in. Beliau menceritakan tentang bagaimana nanti Uwais itu di akhirat. Dikatakan ketika ada kumandang, ada seruan dari malaikat untuk seluruh yang di masa Uwais ini, yang soleh-soleh, yang soleh-soleh masuk surga. Jika Uwais datang, Kif, berhenti dulu, engkau kasih syafaat dulu, engkau kasih syafaat. Maka kata Nabi, fayashfa'u misla Rabi'ah wa Mudhar. Uwais ini, Sayyidina Uwais ini memberi syafaat sebanyak orang suku kabilah Rabi'ah dan suku Mudhar, 2 kabilah terbesar di Arab. Dan Nabi Muhammad SAW, bahkan bangsa Quraisy seluruhnya, itu diantara cabangnya Mudhar, cabang masih. Rabi'ah ini saudaranya Mudhar, dua-duanya ini punya anak cucu bukan ratusan juta lagi, Pak, miliaran. Kalau kita perhatikan, siapa Sayyidina Uwais? Bukan seorang ustaz, nggak punya umat, nggak ada pengajiannya. Bahkan dia dianggap orang gila di kampungnya karena nggak pernah ngomong. Dia cuma punya seorang ibu yang beliau berbakti betul dengan ibunya. Tapi lihat, tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di alam malakut. Malaikat ngerti semua siapa Uwais. Orang nggak punya majelis, orang nggak ketahuan, tapi memberi syafaat banyak. Dari sini patokan syafaat bukan dilihat dari berapa ribu jamaahnya, berapa terkenal dia, tidak dilihat dari situ. Yang dilihat bagaimana kedudukan dia di sisi Allah. Dan itu tidak diketahui oleh manusia. Silahkan orang bilang fulan kiai, fulan ini, silahkan. Itu gelar dari manusia, Pak. Tapi Allah yang ngerti gelar Anda di sisinya. Allah yang ngerti gelar Anda. Ada kalanya orang itu biasa, tapi tiap malam dia menangisi nasibnya umat Nabi Muhammad. Tiap malam menangisi nasib umat Nabi Muhammad. Gak ada yang kenal. Bahkan mungkin istrinya nggak tahu dia tiap malam itu tahajud nangisin umat, nggak pernah tahu. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, seumpama ada 1 tetes air mata yang menangis karena umat, maka Allah merahmati umat dengan sebab setetes itu. Allah akan rahmati umat tersebut dengan setetes air mata yang ngalir dari orang yang khawatir pada umat Nabi Muhammad. Sehingga besar, Pak, ya, memikirkan umat Nabi Muhammad ini termasuk ibadah hati yang besar. Karena itulah diantara torikoh, amalan torikoh Samaniyah yang dibawa oleh Syekh Saman Al-Madani, ya, itu diantara disebutkan dalam manaqib beliau, barang siapa yang membaca Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Baca 4 ini setelah sholat subuh 4 kali. Ya Allah, ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad. Jika Anda membaca itu, bayangkan orang-orang yang dolimin Anda, orang-orang yang Anda benci,
Bayangkan, karena dia umat Nabi Muhammad, Anda doakan tuh tiap hari. Bagaimana Anda mau benci lagi? Anda doakan terus. Ya Allah, rahmatilah seluruh umat Nabi Muhammad. Warham. Wajibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah segala kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki. Jadikan soleh seluruh umat Nabi Muhammad. Ini doa dari hati bersih. Kalau orang benci, doa itu, insya Allah Anda akan hilang bencinya dengan orang tersebut. Bayangkan orang tersebut, dia umat Nabi Muhammad. Sebejat ini pun dia masih umat Nabi Muhammad. Insya Allah hati Anda akan hilang kebencian. Yang kata beliau, yang membaca 4 doa ini sebanyak 4 kali setelah subuh, maka dia sangat dekat dengan derajat wali al-qutbiyah yang tertinggi. Dia sangat dekat dengan derajat kewalian yang tertinggi. Di istiqomah ya. Bukan berarti terus jadi wali, tidak. Artinya itu kesibukan para aulia mendoakan umat Nabi Muhammad. Pikiran para wali itu bagaimana umat Nabi Muhammad ini selamat semua. Bahkan mereka kalau disuruh mendoakan jelek kepada orang zalim, mereka ganti dengan doa baik. Karena mereka nggak bisa doakan jelek. Bagaimana mendoakan jelek? Umat yang Nabi Muhammad ingin mereka masuk surga. Tuh. Apakah Anda tega nyakitin Nabi Muhammad gara-gara doa Anda umatnya ini masuk neraka? Apakah Anda tega? Jelas nggak mungkin Anda tega. Karena dia umat Nabi Muhammad. Sehingga dalam hal ini difikirkan masalah itu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh rumah akhirat, kampung akhirat, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Itulah sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, seumpama mereka tahu. Di sini Allah pakai seumpama. Kenapa? Saking jarangnya manusia yang sadar. Ngerti tapi nggak sadar. Ngerti tapi nggak sadar. Bahkan kalau kita bahas kematian di antara mereka, nggak usah bahas mati lah. Bahas hidup aja. Saking nggak maunya mikir mati. Itu kita. Sudah usah bahas yang mati-mati, nggak usah. Bahas hidup aja. Padahal besoknya meninggal. Kata beliau, kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wa hadha tafakkur, memikirkan tentang hal-hal yang seperti ini, yuthmiru laka zuhda fid dunya, akan membuahkan kepada engkau sifat zuhud pada dunia. Apa zuhud itu? Kosongnya hati untuk mikir dunia itu kosong. Bukan berarti nggak punya ya. Ada kalanya orang kaya, tapi hatinya kosong dengan apa yang dia punya. Apa ciri-cirinya? Kalau habis cepat, nggak kepikiran. Kalau hilang, nggak sampai stroke gitu loh. Kenapa? Karena nggak masuk ke sini dunianya. Jangan cuma di tangan aja. Saya sudah, besok muncul lagi, cari lagi, selesai. Itu orang yang zuhud. Bukan berarti orang zuhud itu terus yang nggak kerja sama sekali. Nggak mau dunia, nah, dunia ada dia, tapi nggak masuk di sini. Ciri-cirinya apa Ustaz? Ciri-cirinya nggak terlalu kepikiran, sampai stres, sampai stroke, sampai gila gara-gara hilang duitnya, gara-gara nggak kepilih, nggak sampai gila. Kenapa? Karena nggak di sini gitu. Saya olah selesai. Dan dia gampang mengeluarkan. Ada kalanya orang itu fakir, gak punya apa-apa, tapi bisa jadi hatinya itu sangat cinta dunia, sehingga sering berandai-andai, andai ya saya punya kayak itu, keliling-keliling, andai terus dia andai. Jangan, berarti dia bukan zuhud walaupun gak punya apa-apa. Sudah di dunia kere, di akhirat kere lagi. Jangan kere 2 kali. Cukup sekali aja. Jadi dalam hal ini sifat zuhud itu sangat besar.
Kapan orang bisa zuhud? Ketika dia mengenal hakikat dunia dan dia mengenal hakikat akhirat. Kapan bisa diraih itu? Ketika dia sering bertafakur tentang bagaimana dunia ini dan betapa besarnya akhirat. Pas dia tafakur itu, maka dia gampang mengeluarkan sesuatu untuk akhiratnya. Sangat gampang. Dia sangat gampang mengdermakan sesuatu untuk akhiratnya. Kenapa? Karena besar betul yang dia pikirkan. Dia tahu. Warraghbah fil akhirah, dan akan menumbuhkan di hatinya rasa cinta kepada akhirat. Rasa cinta kepada akhirat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, niscaya Allah akan rindu bertemu dengan dia. Siti Aisyah ketika mendengar ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami semua gak senang mati. Sifat manusiawi gak senang mati. Terus kayak apa kalau mau kangen Allah ini kayak apa? Sementara jalan satunya cuma meninggal." Rasulullah gak seperti itu, ya Aisyah. Maksudnya itu, ketika seseorang itu di rohnya sudah nyampe hulku, sampai tenggorokan, di mana di waktu itu taubat tidak diterima, amal soleh tidak diterima. Kenapa? Karena di waktu itu Allah tampakkan kedudukan dia nanti setelah mati. Orang yang soleh ketika sudah ditenggorokan rohnya, maka akan tampak surga dengan berbagai kenikmatannya. Dengan itu dia sangat rindu, ayo cepat, pengen langsung. Maka Allah cinta bertemu dengan dia. Orang-orang yang kafir, orang fasik, ketika dia sudah rohnya ditenggorokan, Allah perlihatkan kedudukan dia setelah mati. Neraka dengan segala ularnya, kalajengkingnya, sisaannya. Dia benci bertemu dengan Allah waktu itu. Maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Jadi patokannya di situ. Manusiawi orang itu belum siap mati, nggak siap, Ustaz. Saya pengen panjang umur, Ustaz. Manusiawi. Kenapa? Karena amal belum cukup. Bukan belum keliling dunia, Ustaz. Jangan mati dulu lah. Karena dia satu, amal belum cukup. Apalagi istilahnya orang itu manfaat. Orang yang manfaat itu ketika meninggal ditangisi bukan cuma manusia. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan sekitar dia akan menangisi dia. Kenapa? Penyebab bala nggak turun orang ini. Penyebab bala itu nggak jadi turun gara-gara orang seperti ini. Kenapa? Penyebar rahmat. Dia penyebar rahmat. Dia dikatakan wa'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi lak an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut, husulil hasrah wan nadamah ba'dal faut. Ketahuilah, diwajibkan bagi engkau untuk sering bertafakur akan dekatnya datangnya kematian. Kenapa dibilang dekat? Karena gak ketahuan. Orang yang divonis mati, walaupun 5 tahun lagi, dia sudah gak enak makan itu. Dan 5 tahun lagi. Sementara Israel gak ada pemberitahuan kapan datangnya. Harusnya ini yang lebih dikhawatirkan. Kalau cuman istilahnya, tidak ya divonis mati, tahun berapa? 2030, sudah sumpuk sudah. 2030 pasti mati. Makan gak enak, dijenguk orang gak enak. Padahal istilahnya yang nentukan manusia. Sementara Israel gak ada penentuannya. Bisa sekarang, bisa besok, bisa minggu depan, bisa ini, nggak tahu. Dari sinilah orang yang ngerti bahwasanya kematian itu sangat dekat, dia tafakur di situ. Dan tafakurlah banyak orang yang menyesal nanti setelah mati. Disebutkan dalam suatu hadis, syarrun nadamah yaumul qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan adalah nyeselnya nanti di hari kiamat.
Nyesel di dunia bisa diperbaiki, Pak. Anda nyesel di dunia bisa diperbaiki, masih hidup Anda. Kalau sudah nyesel hari kiamat nggak bisa lagi balik, nggak bisa lagi balik. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, min asyaddun nasi nadamatan yaumil qiyamah rajulun makkanahullah ala talabil ilmi falam yatlub. Di antara manusia yang paling banyak, paling besar penyesalannya nanti di hari kiamat, seseorang yang di waktu dunia, di masa hidup, diberi kesempatan untuk nyari ilmu agama. Kesempatan ada, ustadznya datang, ya, waktu luang ada, tapi nggak mau nyari, nggak mau hadir. Ini nyesel, nyesel. Dan di antara penyesalan yang besar ketika dia nggak mau ngikut Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah menyebutkan bagaimana orang-orang kafir, itu Allah menceritakan yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari itu seseorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Aslinya ya, orang gigit jari itu kan tanda nyesel. Yang gigit jari bukan tangan. Ini Allah nyebutkan gigit tangannya sampai masuk pergelangan tangan itu masuk ke tenggorokan. Saking nyeselnya. Ini orang gigit jari kan gini aja, nyesel. Saking nyeselnya itu sampai bukan jari yang masuk, tangan. Allah nyebutkan kedua tangannya dia gigit. Dalam tafsir disebutkan sampai separuh telapak tangan ini masuk semua, Pak. Saking nyeselnya. Apa dia katakan? Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia bilang, aduh, seandainya aku menjadikan Rasul sebagai jalurku. Seandainya aku ngikut jalur Nabi. Tidak bisa, sudah nyesel ya apalagi. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, seandainya aku gak menjadikan fulan yang sesat itu temanku. Coba aku kumpul dengan ahli majelis jadi baik. Kumpul dengan yang gak baik jadi gak beres juga saya. Nyesel ya. Itu penyesalan yang Allah gambarkan di kiamat itu seperti itu loh. Nyesel terbesar itu gak ngikut jalur Nabi Muhammad. Kadang-kadang muslim, Pak Mahmud, muslim, orang tua muslim, tetangganya muslim, tapi nggak ngerti Islam sampai wafat. Nggak ngerti dia siapa Nabi Muhammad, nggak ngerti apa cara sholat, sampai wafat nggak ngerti. Ini rugi dia, rugi dia. Cuman tadi penyesalan seperti ini tidak Anda rasakan kalau nggak hadir majelis kayak gini. Kalau Anda tidak pernah hadir majelis kayak gini, terserah dimanapun itu, nggak mungkin Anda ada penyesalan di hati. Ketika hadir gini Anda akan nyesel, ya Allah. Tapi untuk nyesel di dunia, kenapa? Bisa diperbaiki. Jika yang repot nyesel setelah wafat, orang tersesat di jalan dunia, mau ke warung, nembus ke pondok, bisa balik dia. Tapi tersesat di akhirat, bagaimana mau balik? Gak bisa jalan balik lagi. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian kalau Allah Ta'ala di antara ayat-ayat yang Anda jadikan pedoman untuk tafakur di dalam surah Al-Jum'ah, surah Al-Jum'ah, Qul, katakan ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti kematian itu nyusul kalian. Bukan kalian yang nyusul, kematian yang nyusul kalian. Artinya apa? Tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Allah adzan. Jadi adzan dulu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Ustaz, nanti tidak nunggu sampai selesai karena ada acara di illallah. saya nggak langsung selesai. Acara wa nashhadu anna Muhammad la ilaha Qala Allah Ta'ala Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguh dia kematian itu akan menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Yang gaib dan yang nyata. Yunabbi'ukum, kemudian dia Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan amal-amal kalian ketika di dunia. Dari sini kita mengetahui bahwasanya setelah kematian itu ada hisab. Kematian ini bukan suatu akhir, tapi dia awal dari pembalasan. Pembalasan bukan di dunia, karena sangat kecil kebaikan atau balasan kebaikan itu nggak cukup dunia ini, Pak. Orang bertasbih baca subhanallah dalam hadis, itu pahalanya itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kalau dikasihkan ke rumah Anda, nggak cukup rumah Anda, hanya bacaan tasbih satu aja, kalau diterima oleh Allah, itu pahalanya kata Nabi tamla'an ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi pahalanya itu antara ruang langit dan bumi, tepat, hanya tasbih satu. Karena itulah Allah nggak membalas kebaikan Anda di dunia, nggak cukup tempatnya. Dan di dunia ini semua kenikmatan itu ada cacatnya. Ada mungkin kalau itu makanan ada setruknya, ada gulanya, ada ini macam-macam. Semua kenikmatan itu pasti ada gak enaknya, itu di dunia. Gak ada yang murni nikmat. Karena itulah Allah balas kenikmatan orang yang baik di akhirat.
Sama dengan keburukan orang yang jahat. Dosa itu enggak Allah balas di dunia. Kenapa? Tidak cukup. Karena itulah sering kita lihat orang dolim itu, kenapa ini dolim terus tapi kok tambah makmur, tambah nyaman hidupnya. Kadang-kadang malah dielu-elukan dolim. Seakan-akan akhirnya yang baik ini kepingin saya kayak gitu. Nah, kurang iman. Kalau saya memperjuangkan keadilan kayak gini jadinya, mending kayak gitu enak makmur. Karena memang balasan bukan di sini. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Apakah engkau tahu apa itu hari pembalasan? Yauma la yanfa'u. Apa itu ayatnya? Ada yang hafal? Wa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada seseorang pun yang memiliki, yang menguasai orang lain, enggak ada. Wal mulku yauma idzin lillah. Dan kerajaan, kekuasaan pada hari itu murni untuk Allah. Di Al-Quran Allah menjelaskan Maliki yaumiddin, Allah lah raja di hari pembalasan. Gak ada lagi raja lain, gak ada. Semuanya dihakimi oleh Allah. Semuanya dihakimi. Semuanya dihakimi. Ya, gak ada lagi hakim selain Allah Ta'ala. Itu yaumuddin, itu hari pembalasan itu. Bukan di sini, Pak. Dan itulah kita suruh sabar. Saat saya memperjuangkan kebaikan tapi kok malah banyak yang bully saya, sedikit yang nolong saya. Pipa saya nyeru keburukan, yang bela saya banyak, yang mendonasi saya banyak. Pipa saya bikin kebaikan, dikit yang donasi, malah yang mencibir banyak. Bahkan saya dicegah ini, cegah ini. Itu harus sabar, karena memang di dunia ini bukan di sini balasannya. Harus sabar. Semua pejuang itu pasti ada pengorbanan, pasti. Gak ada pejuang itu enak, itu gak ada. Enaknya nanti. Karena itulah istilahnya pengadilan akhirat itu yang sebenar-benarnya pengadilan. Di dunia bisa disogok, bisa ditipu, bisa ini, bisa ada kong kali kong, tapi di akhirat gak ada. Kenapa? Saksinya bukan manusia, kulit jadi saksi. Ya, mata jadi saksi. Bahkan bumi yang kita injak waktu maksiat bisa jadi saksi. Semua jadi saksi. Tidak bisa lepas dari hal tersebut. Insya Allah kita lanjutkan daripada tafakur, cara-cara bertafakur pada yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Memang dalam hal ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Yang wajib dipatuhi itu siapa? Orang tua patuh anak, apa anak patuh orang tua? Itu dulu. Kalau bahasa Inggrisnya itu who is the boss? Bosnya siapa? Anda yang jadi kacung, anak jadi bos, atau kebalikannya? Karena sebagian orang tua gini, sudah Ustaz, saya suruh ke pondok tapi nggak mau, ya sudah. Loh, nggak bisa gitu. Anda bosnya, Anda yang punya kendali, bukan Anda istilahnya nurut sama anak. Kalau anak disuruh milih, nah lepas HP apa masih megang HP, semua pasti milih megang HP. Namanya yang nafsu yang bicara. Orang tua yang bijak nggak membiarkan anak ini nuruti nafsunya. Berat, berat Pak. Karena itulah biasanya
mulai kecil itu kita sudah setel dia. Nanti habis SD mondok. Terus itu mulai kecil di mondok, habis mondok ngajar. Didik. Kenalkan itu, masukkan ke otak mereka ini. Sampai mereka itu